warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan suasana kunjungan ke Raudah pada bulan suci Ramadan. Nah, ternyata ziarah ke Raudah sudah sangat berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya, baik pada saat 2 bulan yang lalu ketika kami berkunjung pertama kali setelah warga Indonesia diizinkan untuk kembali melaksanakan umrah. Begitu pula kondisinya berbeda dengan ketika sebelum pandemi. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi ziarah Raudah pada saat ini. Kunjungan atau ziarah ke Raudah khusus untuk jemaah perempuan itu hanya adanya di pagi hari. Kalau dulu waktu pandemi Januari 2022 yang lalu, untuk ziarah ke Raudah kita harus memiliki tasrih atau schedule yang diperoleh ketika kita mendaftar di aplikasi Tawakalna. Kita baru bisa ziarah ketika izin kita keluar di aplikasi Tawakalna itu. Namun pada saat ini ketika kita mau masuk ke Raudah, maka kita harus pagi-pagi sekali sekitar pukul 3 subuh kita sudah harus masuk ke Masjid Nabawi dan berusaha untuk masuk ke ring 1 supaya kita bisa cepat masuk. Nah, masuk ke ring 1 ini memang ekstra perjuangan karena kita harus cepat-cepat pergi ke masjid, lalu menunggu jangan sampai pintu masuk ke areal ini. Jadi ini sudah kita masuk di pintu di areal zona 1 ya, ring 1, dan itu ditutup pada pukul 3.30 atau setengah 4 subuh. Nah, ketika kita stay di sini kita harus menunggu sampai selesai sholat subuh, dan sekitar pukul 6.30 pintu masuk ke Raudah, entah kita lewat pintu mana nanti, ini masih misteri ya, seperti biasa kita belum tahu pintu mana yang akan dibuka oleh askar atau polisi. Nah, sambil kita menunggu pintu terbuka, kita mendapatkan dulu tausiah dari Ustazah Indri. Ustazah Indri adalah perwakilan travel Meidah di Madinah yang khusus menghandle jemaah-jemaah perempuan untuk bisa ziarah. Beliau ini bersama beberapa anggota tim akan mengantar kami masuk ke Raudah. Nah, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kami ada beberapa travel yang ikut bersama-sama, yaitu ada Meida, ada Maulana, ada Senja Wisata, dan kami sendiri dari Prima Bersama. Jadi kami semua nanti satu grup akan masuk ke Raudah dipimpin oleh Ustazah Indri. Sambil menunggu kita dengarkan dulu tausiahnya, dan luar biasa beliau mengingatkan bahwa keutamaan Raudah itu seperti apa dan bagaimana kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin jika kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena ada saja jemaah yang sudah masuk di ring 1 ini, namun karena berbagai halangan mereka terpaksa harus meninggalkan ring 1 ini
untuk berbagai keperluan di luar. Itu berarti mereka belum diberi kesempatan untuk berkunjung ke Raudah pada kesempatan tersebut. Tergantung dari yang mana yang Allah turunkan. Manusianya yang mendapatkan hidayah pada saat itu. Banyak bersyukur Bunda, banyak bersyukur. Kenapa sih kita yang manusia yang penuh maksiat ini bisa berjaya? Kenapa sih kita hanya pedagang biasa, kita hanya pegawai biasa, kita hanya pekerja biasa, bukan seorang milioner yang dia selalu berada kemari dan bisa diundang langsung oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata yang berhasil masuk ke zona ring 1 ini memang tidak sebanyak yang masih menunggu kesempatan di luar. Jadi kami beruntung sekali karena kami datang lebih awal, maka kami bisa masuk terjaring di ring 1 ini untuk mendapatkan kesempatan pertama masuk ke Raudah sebentar. Masih mendapatkan tausiah dari Ustazah Indri, ya kami menunggu sambil mendengarkan tausiah yang sangat bermakna dan bermanfaat. Yang tadinya kita hanya bersalawat terus pada baginda Rasulullah, bahkan ada yang bersalawat sampai 1000 kali, 10 kali satu hari, sampai setiap hari. Maka alhamdulillah saat ini Allah sudah mengijabah doa-doa kita. Allah sudah mengabulkan segala permintaan kita, insyaallah. Adapun doa yang belum kita belum diijabah atau belum diterima, bisa kita menunggu kesabaran dan keikhlasan kita untuk menghadapi ujian cobaan ini, insyaallah. Ya, ini seperti itu Bunda, insyaallah. Nanti dalam lagi kita lanjut. Saudara-saudaraku sekalian, jadi memang masuk di Raudah ini adalah semacam undangan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang yang berkunjung ke Madinah itu bisa diberi kesempatan untuk bisa ziarah ke Raudah. Oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan kesempatan itu, maka kita harus manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah di sana, sujud syukur di sana, kita sholat tobat nasuha di sana, sholat hajat dan lain sebagainya. Membantu orang atau menyelamatkan orang atau sedekah kita dengan jalur halal sehingga Allah menyelamatkan kita seperti ini. Jadi yakin dan percaya, selalu minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan hamba ini, Allah, Engkau berikan hamba kemudahan, ya Allah. Mudah-mudahan seperti ini pula, ya Allah, perjalanan hamba bersama keluarga besar hamba, ya Allah, di hari akhirat kelak, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, seperti kemudahan ini pula, ya Allah, perjalanan hamba bersama keluarga hamba-hamba tercinta, ya Allah, dalam menghadapi siratal mustaqimmu, ya Allah. Karena yakin dan percaya Bunda, setiap kita berniat baik, setiap kita menjauhi dari pikiran kita ini yang negatif, yakin dan percaya ke depannya Allah pasti sesuai apa dengan pikiran kita, niat kita, maka itulah yang terjadi. Jadi bersyukur Bunda, kenapa lagi bersyukur? Kadang saya tuh, saudara-saudaraku jemaah, terutama jemaah Artri Prima Bersama dan Cici Martan Travel, alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kami ada satu amalan Bunda di tanah air berangkat yang umrah diberikan kemudahan sebanyak seperti 3 ini. gelombang, yaitu tanggal 11, tanggal 14 dan tanggal 21. Alhamdulillah ya Allah. Dan selanjutnya Mei nanti paling depan akan
berangkat lagi beberapa rombongan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini persiapan untuk pembukaan pintu. Nah, ini juga adalah sesuatu yang berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Yang menjaga hanya askar perempuan, namun sekarang ini dijaga ketat dan dikawal oleh askar laki-laki. Luar biasa, kita seperti mau berjihad, kita mau berperang, masuk menghadapi musuh. Nah, kalau ini adalah kita diberi kesempatan untuk masuk ke Raudah, berjumpa dengan kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Raudah. Kita akan menziarahi makam beliau, sehingga memang pada akhirnya air mata pun tak terasa keluar sambil melantungkan selawat kepada Nabi. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa kita tidak seperti dulu harus berlarian, harus berdesak-desakan, karena kita diberi kesempatan untuk masuk duluan. Kita harus pelan-pelan ya, karena ini adalah bulan puasa, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya kita harus berjuang secepatnya, siapa yang cepat dia yang dapat. Namun kali ini adalah kita pasti dapat kesempatan, namun ya kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena ini di jadwal ya, satu rombongan itu maksimal 10 menit harus keluar lagi, digantikan dengan rombongan berikutnya. Jadi ketika berada di dalam, kita harus maksimalkan berdoa, sujud syukur terlebih dahulu, sholat sunnah taubat, kemudian sholat hajat, dan kemudian berdoa. Ya, meskipun kita mengetahui bahwa pasti begitu sulit untuk mengerjakannya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, kita sudah berada di kawasan Raudah seperti biasa. Nah, kalau dulu sudah banyak yang antri menunggu di sini, namun pada kondisi sekarang tidak seperti itu. Kita langsung saja masuk. Rombongan pertama sudah dipersilahkan untuk masuk ke Raudah tanpa harus menunggu lagi di areal ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita segera masuk ke Raudah. Nah, nampak Raudah memang belum terlalu padat ya, karena yang datang dulu tadi kurang lebih orang. Nah, di sini kita melihat askar laki-laki tetap menjaga dan mengatur jalannya ziarah Raudah. Nah, setelah saya selesai prosesi semuanya, sujud syukur, salat tobat, salat hajat, kita dipersilakan untuk berdiri mundur. Baru saya sampaikan untuk bagian-bagian penting dari acara ini. Jadi ini adalah mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Nah, saatnya kita disuruh keluar, tidak bisa lagi menunggu lama di dalam, dan kita rombongan kami segera keluar dari area Raudah. Seperti biasa juga, kalau dulu kita harus keluar lewat pintu yang kita masuk tadi, namun pada ziarah Raudah kali ini kita harus keluar di pintu Babu Nisa, ya, pintu 39. Nah, sehingga ketika rumah kita di area ini kan sebelah barat
Sementara hotel kami ada di sebelah timur ya, sehingga kita harus berkeliling masjid dulu baru bisa sampai ke hotel kita. Nah, bagi teman-teman yang belum biasa atau belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang areal Masjid Nabawi, maka harus ekstra hati-hati karena bisa kesasar ke mana-mana ya, karena pintu-pintu Masjid Nabawi ini mirip-mirip semua. Kalau kita tidak selektif, kita tidak hafal bahwa tadi kita masuk di pintu mana, dari hotel kita di gerbang mana, kita bisa kesasar sampai jauh. Demikian paparan kami. Terima kasih atas perkenannya untuk menyaksikan prosesi ziarah Raudah Jemaah Prima bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.